sudah merasa bingung. Jadi gimana Mbak ya caranya ya? Maksudnya kita harus benar-benar memikirkan solusi ini Mbak. Pertama, kita harus benar-benar bisa membebaskan Mas Tri. Benar Ustaz. Ya. Karena apa? Banyak permasalahan lagi nih. Ada yang mengaku bahwasannya ada seorang mbak-mbak datang juga yang kemarin mengaku dihamili oleh Mas Tri. Kita tidak mau nama Mas Tri itu jadi jelek. Ya. Jadi saya tidak mau juga bagaimana caranya Mas Tri itu adalah orang yang sangat baik. Jadi ya mau tidak mau kita harus cepat menemukan Mas Tri. Iya, dan kita harus juga biar bisa tahu yang sebenarnya terjadi. Ustaz. Ya, itu Ustaz yang saya pikirkan. Jadi beberapa malam ini saya tidak bisa tidur memikirkan itu. Saya tidak mau nama Mas Tri itu jelek di mata masyarakat, di mata santri, ya, di mata warga sekitar. Itu selalu yang saya pikirkan karena bagi saya Mas Tri itu memang benar-benar orang yang sangat baik. Benar. Jadi saya bingung ini, bingung sekali sebenarnya. Ya. Tapi mudah-mudahan ya, kalau bisa kita secepatnya ya. Apalagi Itu harus ya Mbah memang kepingin sekali gempa dan berburu Ustaz. Karena saya memang betul ingin bertobat. Nanti kalau apa kita bicarakan bagaimana itu. Astagfirullahaladzim. Saya membawa surat keterangan hamil. Mbak, mohon maaf. Mbak datang kemari dengan cara Mbak aja kami sudah tidak respect kepada Mbak. Kenapa? Mbak datang menggedor pintu, tiba-tiba Mbak menjatuhkan surat ini. Bagaimana kami mau respect kepada Mbak? Ya. Kalau memang benar-benar Mbak membawa bukti, alangkah baiknya Mbak masuk mengucapkan salam. Apalagi ini kita berada di pondok Mas Tri. Ya. Tidak enak didengar santri-santri Mbak. Kan tidak enak didengar santri-santri, didengar mereka. Oke, saya paham. Mbak membawa bukti kehamilan Mbak. Ya. Bisa kita buka? Coba kameramen, Yusuf. Coba di shoot biar jelas ya. Ini masih segel. Ini Mbak. Ini Mbak ini membawa surat keterangan hamil. Ya. Memang benar di sini jelas sekali, asli sekali dari dinas kesehatan. Tapi saya tetap tidak percaya. Semua itu bisa dibuat. Semua itu bisa direkayasa. Itu benar. Jadi menurut Mbah ini bagaimana? Menurut pendapat Mbah ini bagaimana? Karena menurut saya ya kalau dilihat ini biasa. Kameramen boleh dilihat lagi. Jadi saya bingung ini. Jadi Mbak datang kemari membawa surat keterangan hamil. Jadi maksud Mbak ini membawa ini sebagai bukti Mbak. Ya, itulah bukti bahwasannya saya sudah dihamili oleh Mas Tri. Iya, benar Mbak. Saya paham. Apalagi di sini memang surat ini resmi dari Dinas Kesehatan. Ya. Tapi bukannya saya tidak percaya sama Mbak. Karena banyak Mbak. Banyak sekali
surat yang bisa direkayasa, Mbak. Ya. Memang saya sudah bingung sebenarnya. Saya sangat bingung. Ya. Mbak datang kemari sudah membawa bukti ini. Tapi kan kalau bagi saya, Mbak, ini kan baru bukti surat keterangan hamil. Ya. Yang jelasnya setelah anak itu lahir, Mbak baru bisa mengetes DNA. Barangkali di situ kita bisa lebih yakin, Mbak. Karena di sini Mbak hanya membawa surat keterangan hamil. Memang benar Mbak di sini dinyatakan hamil. Tapi keterangan selanjutnya anak yang dikandung dengan Mbak itu apakah benar-benar anaknya Masri? Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Ya, Mbak ya. Jadi saya pun bingung ini, Mbak. Ya benar memang, nggak salah Mbak ini, memang nggak salah. Mbak ini nggak salah. Di sini surat keterangan hamil sudah jelas. Mbak boleh lihat, Mbak boleh lihat. Emang sih ini benar sih Ustaz. Tapi kita nggak bisa percaya dua hal Ustaz. Karena mana gitu Ustaz? Orang yang apalagi ada niat buruk, apapun bisa dilakukan. Jadi kita nggak bisa percaya begitu saja Ustaz. Itu Udah yang mungkin. saya katakan. Mbak ini datang kemari membawa surat keterangan hamil. Jadi apalagi Mbak ini datang kemari dalam keadaan emosi, ya, dalam keadaan emosi. Jadi Mbak, ya mohon maaf sebelumnya Mbak. Saya mau bertanya dengan Mbak. Sebelumnya Mbak ini sudah lama kenal oleh Mas Rik. Karena Mbak mengaku-ngaku sudah dihamili oleh Mas Rik. Ya. Mbak mengaku-ngaku sudah dihamili oleh Mas Rik. Memang benar Mbak membawa bukti kehamilan. Ya Mbak ya. Jadi saya mau bertanya lagi lah sama Mbak. Mbak membawa bukti ini tujuannya untuk apa? Tujuan saya membawa bukti ini ya memang agar Mas Rey itu mau bertanggung jawab atas kehamilan saya, gitu. Ya, kalau Mbak memang minta pertanggungjawaban Mas Rey, sudah berulang-ulang saya jelaskan kepada Mbak. Sekali lagi, saya jelaskan. Sudah berulang-ulang saya beritahu kepada Mbak, bahwasannya Mas Rey itu tidak ada di pondok kita. Jadi, bagaimana lagi saya bilang kepada Mbak? Mbak selalu datang kemari, oke, Mbak sekarang membawa bukti kehamilan. Oke, saya hargai itu. Tapi kan belum bisa dipastikan anak tersebut anaknya Mas Ri. Jadi keinginan Mbak sekarang cuma ingin berjumpa Mas Ri. Tidak ada keinginan yang lain. Ya keinginan saya gini aja Mas, serahkan liontin itu kepada saya atau saya tetap akan melaporkan mas-mas ini ke pihak yang berwajib. Mbak, sudah berapa kali saya bilang kepada Mbak, liontin ini tidak akan saya serahkan kepada Mbak. Ya, apapun caranya, liontin ini tidak akan saya berikan kepada Mbak. Karena liontin ini saya maharkan kepada sahabat-sahabat netizen Masri. Ya. Karena saya tidak mau liontin ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Mohon maafnya,
Mohon maaf, seperti Mbak. Karena apa? Mbak datang kemari dengan tidak sopan, menggedor pintu, marah-marah. Berarti bagi saya Mbak bukan orang yang mempunyai, mohon maaf, etika. Ya. Jadi liontin ini tidak akan saya berikan kepada Mbak. Apapun caranya. Saya akan maharkan liontin, tetap saya maharkan liontin ini kepada sahabat-sahabat Mas Rey. Betul Mbak? Iya, Ustaz. Tapi saya berani melakukan sumpah pocong atas kehamilan saya. Gimana? Mas berani? Gimana Ustaz? Saya jadi Ibu ini sampai coba potong Ustaz. ini yang saya buat bingung sebenarnya. Kenapa? Ibu ini sudah membawa surat bukti kehamilan. Yang kedua, ibu ini berani sumpah pocong. Tapi saya pribadi dalam hati saya tidak akan memberikan liontin ini. Tetap saya tidak akan memberikan liontin ini. Bagaimanapun caranya, liontin ini akan tetap saya maharkan kepada sahabat-sahabat netizen Mas Rey. Ustaz benar. Berarti liontin itu tidak bisa kita kasih sama orang yang sembarangan. Iya benar. Jadi Mbak, sekali lagi saya pastikan liontin ini tidak akan saya berikan kepada Mbak. Ya, karena liontin ini akan saya maharkan kepada netizen Mas Rey. Apapun alasannya. Apapun alasannya Mbak. Ya. Mbak tadi berbicara Mbak siap untuk sumpah pocong. Mbak, sumpah pocong itu tidak sembarangan Mbak. Ya, saya paham. Barangkali karena Mbak merasa benar, Mbak siap untuk melakukan sumpah pocong. Tapi menurut saya sumpah pocong itu sumpah yang tidak bisa dibuat main-main, Mbak. Jadi Mbak jangan sembarangan. Mbak jangan sembarangan untuk mengucapkan sumpah pocong tadi. Dengan alibi Mbak supaya mendapatkan liontin Al-Kafi. Oh, itu lebih bahaya, Mbak. Ya, itu lebih bahaya. Jadi jangan sembarangan Mbak. Mbak mau sumpah pocong. Apalagi Mbak mengajak kami sumpah pocong. Sementara kami ini tidak tahu. Sudah saya bilang. Sekarang gini aja Mbak solusinya. Mbak tadi bilang berani sumpah pocong. Mbak datang kemari membawa surat keterangan hamil. Ya. Ini solusi terbaik Mbak. Kami siap untuk membantu Mbak, tapi setelah Mas Rey kita temukan. Kalau sekarang Mbak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Betul Mbak? Benar. Karena kami sendiri tidak tahu keberadaan Mas Rey sekarang. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya harus tahu Mas Rey itu ada di mana dan saya tidak mau tahu liontin itu harus jatuh ke tangan saya. Jadi macam-macam. Saya serba bingung Mbak. Ya. Mohon maaf netizen, saya sambil merokok karena apa? Saya agak pusing dah. Liontin ini sembarangan Ustaz. Apalagi liontin ini ada khusus buat sahabat-sahabat Mas Rey. Liontin ini tidak boleh sampai kita berikan ke tangan orang Saya yang paham, saya paham. salah. Saya paham. Tapi posisinya Saya tidak mau mendengar perdebatan kalian berdua. Saya mau liontin itu jatuh ke tangan saya. bukan kami berdebat, Mbak. Bukan kami berdebat. Kami mencari solusi. Saya sendiri tidak bisa memutuskan.
Jadi saya meminta solusi oleh Mbak Sastro bagaimana caranya. Bukan saya berdebat ya Mbak ya. Jadi saya paham, saya sangat paham. Mbak ini benar-benar ingin mencari kebenaran. Ya. Mbak benar-benar mencari kebenaran. Tapi saya tetap mempertahankan liontin ini. Ya, yang pertama. Karena saya tetap akan memaharkan liontin ini kepada sahabat-sahabat Mas. Saya tahu Mas Re, sahabat-sahabat Mas Re itu orang susah semua dan tidak akan mampu membeli liontin ini. Mbak kok bisa berbicara seperti itu? Ya. Kok segampang itu Mbak berbicara seperti itu? Mbak berarti menyepelekan sahabat-sahabat netizen Mas Re. Masya Allah, ya Allah, subhanallah. Mbak terlalu menyepelekan seseorang. Biarpun Mbak orang yang kaya, belum tentu Mbak menjadi orang yang dermawan. Mbak, jangan pernah menyepelekan seseorang, Mbak. Ya. Karena hidup ini kita tidak ada yang tahu, Mbak. Karena hidup ini kita tidak ada yang tahu. Karena peribahasanya Mbak, roda itu tetap berputar. Saya tahu, Mbak ini orang kaya. Ya, saya paham. Tapi tidak pantas ucapan tadi terucap oleh Mbak. Kalaupun memang benar yang Mbak ucapkan tadi, itu tidak pantas Mbak ucapkan di sini, Mbak. Karena apa? Kami sebagai sahabat-sahabat Mas Re sangat menghargai sahabat netizen Mas Re. Jadi bagi saya Mbak tidak pantas. Jadi kalau memang Mbak siap untuk melakukan sumpah pocong, silakan Mbak lakukan. Tapi Mbak jangan pernah menghina netizen atau sahabat-sahabat Mas Re. Ya Mbak ya. Mbak ingin sumpah pocong. Mbak sudah membawa surat keterangan hamil. Saya hargai Mbak. Ya. Barangkali saya pribadi pun tersinggung Mbak dengan ucapan Mbak tadi. Jadi sekali lagi saya tanyakan sama Mbak, apa yang ingin Mbak minta ke kami? Saya mau liontin itu. Mbak tetap bersikeras meminta liontin ini kepada kami. Sudah saya jelaskan. Liontin ini tidak akan saya berikan kepada orang yang salah. Liontin ini tetap saya maharkan kepada sahabat-sahabat netizen Mas Re. Saya pastikan setelah Mas Re kembali nanti, kalian akan tunduk semua sama saya. Mbak, kalau memang seperti itu yang Mbak katakan, ya. Mohon maaf Mbak. Mbak belum menjadi seorang istri Mas Re. Mbak sudah bisa berkata seperti itu. Masya Allah. Apakah pantas Mbak mendampingi seorang Mas Re yang selama ini sangat baik, yang selama ini dermawan, yang selama ini sangat dihormati, disayangi oleh santri-santrinya. Jadi kalau menurut saya Mbak, tadi Mbak ini ingin sumpah pocong. Ya. Kalau Mbak ini siap, silakan. Tapi ya jujur Mbak bisa tarik perkataan Mbak yang tadi sebelum Mbak lakukan. Ya. Karena sumpah pocong itu bukan sumpah main-main Mbak. Jadi saya harap tarik ucapan Mbak tadi. Kalau masalah liontin ini,
Saya tidak akan berikan kepada Mbak apapun caranya. Ya, terserah Mbak. Ya, kalau Mbak memang merasa tidak puas, silakan. Silakan Mbak lapor ke kepolisian. Silakan. Ya. Saya tidak akan takut. Kenapa? Kebenaran pasti akan muncul, Mbak. Insya Allah. Allah pasti membuka jalan. Jadi kebenaran itu akan muncul. Jadi, ya, kalau memang mau Mbak seperti itu, silakan. Mbak mau sumpah pocong, itu sudah saya jelaskan kepada Mbak. Jangan main-main dengan sumpah pocong. Tapi Mbak selalu berucap seperti itu. Jadi, ya, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Bagaimana menurut Mbak? Saya Ustaz, yang penting Ustaz harus ingat juga liontin itu Ustaz, jangan sampai Ustaz berikan orang yang salah. Memang benar. Karena liontin itu Ustaz, itu bukan sembarangan. Memang benar. Tapi Dan itu hanya bisa dimiliki oleh para sahabat masuk. Tapi gini Mbak, posisinya Mbak ini sudah membawa surat keterangan kehamilan dan Mbak ini siap untuk sumpah pocong. Saya merasa apakah memang benar, tapi saya tidak ngerti. Ini bisa. Banyak yang ingin memiliki liontin Ustaz. Iya betul Mbak. Tapi saya bingung Mbak. Itulah saya bilang tadi. Apakah kita berikan saja liontin kepada Mbak ini? Ini hanya bisa dimiliki oleh para sahabat musyrik. Dan jangan sampai liontin ini jatuh tadi Ustaz, banyak kali menggunakan liontin ini. Iya Dari benar. segala orang yang pintar dan licik. Saya paham, tapi Jadi keadaannya ini sekarang beda Mbak. benar Ustaz. Mbak ini sudah membawa bukti dan dia berani sumpah pocong. Jadi gini aja. Coba kita kasih pengertian sama Mbak ini. Kalaupun apa ya kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Serahkan aja kepada Mbak ini. Jadi Mbak begini saja. Saya tidak bisa memberi keputusan. Intinya apabila Mbak memang benar-benar ingin meminta liontin ini, saya tidak akan berikan. Ya. Kalau Mbak memang mau ingin sumpah pocong, silahkan. Silahkan. Ya. Tapi Mbak akan tanggung risikonya. Mbak akan tanggung risikonya. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar lagi Mbak. Mbak sudah membawa bukti ini. Ya. Mbak sudah membawa bukti ini. Barangkali ini bisa jadi pegangan kami. Ya. Tapi intinya saya tidak akan memberikan liontin Al-Kahfi ini kepada Mbak. Ya, saya akan maharkan liontin Al-Kahfi ini kepada sahabat-sahabat Mas. Jadi Mbak datang kemari tadi dengan keadaan emosi. Ya. Terserah Mbak. Intinya malam hari ini kami tidak akan memberikan liontin Al-Kahfi ini kepada Mbak. Apapun yang mau Mbak perbuat, silahkan. Mbak mau melapor ke kepolisian, mau membuat sumpah pocong, silahkan. Ya, silahkan. Kenapa? Saya pasti Mas Tri ini adalah orang yang paling benar.
Oke, saya pastikan dan saya akan kembali. Liontin itu akan jatuh ke tangan saya. Ya, kayaknya Mbak itu memang benar-benar ingin memiliki liontin Alkafi. Ya. Jadi saya pun jadi bingung. Tapi mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan, ya. Allah akan memberikan jalan yang terbaik, mana yang benar dan mana yang salah. Intinya sahabat netizen, ada perkataan yang menyinggung netizen, saya pun sempat tersinggung dengan perkataan Mbak tadi. Kenapa? Mbak tadi menyepelekan netizen bahwasannya orang yang tidak mampu untuk memiliki Alkafi. Ya. Jadi saya merasa tersinggung. Jadi saya jelaskan kepada netizen, sahabat-sahabat netizen, bahwasannya perkataan Mbak tadi mudah-mudahan perkataan yang tidak dari mulut beliau, ya. Karena saya yakin kepada netizen semuanya yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri, yang disebutkan, yang dibilang oleh Mbak tadi itu tidak benar, ya. Itu saya pastikan pasti tidak benar, ya. Jadi sekali lagi sahabat netizen semuanya, ya, ini liontin Alkafi akan saya maharkan kepada sahabat-sahabat netizen yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri untuk memiliki liontin Alkafi. Ya, karena liontin Alkafi ini menjadi bahan rebutan, tidak ubahnya seperti Mbak tadi. Ya. Sampai Mbak tadi menyepelekan netizen. Itu yang membuat saya menjadi miris, Mbak. Ya. Sama Ustaz. Saya pun agak tersinggung juga tadi dengan Ustaz. Ya, makanya. Tapi alhamdulillah kita tidak terpancing emosi, Mbak. Ya. Jangan sampai kita terpancing emosi. Apapun yang terjadi, kita selalu ingat kepada Allah. Ya. Alhamdulillah, biar bagaimanapun kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi saya harapkan kepada netizen sekali lagi, apabila netizen ingin memiliki liontin Alkafi ini, ya, liontin Alkafi ini sangat banyak diminati oleh sahabat-sahabat netizen yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi jangan sampai kehabisan. Ya. Jadi sahabat-sahabat netizen barangkali bertanya berapa? Barangkali sudah pernah saya jelaskan berapa harganya. Tapi saya akan tetap jelaskan. Harga liontin Alkafi ini per buahnya 1.500.000 plus madu rukiah. Untuk nomornya, Ya. Untuk nomornya sahabat-sahabat netizen bisa menghubungi admin saya 08 13 97 72 33 34. Tolong Ustaz, ulang lagi Ustaz. Ulang lagi, saya kurang apa tadi? 08 13 13 97 97 72 33. 33 34. Nah, benar. Ya. Benar. Jadi kalau sahabat-sahabat netizen ingin memilikinya,
bisa menghubungi nomor yang tertera tadi yang saya sebutkan. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.